Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang resiko dan keuntungan. Nah, apa sih resiko dan keuntungan? Nah, risiko dan keuntungan adalah suatu dua faktor yang seringkali terkait dalam berbagai konteks. Nah, terutama dalam konteks investasi dan bisnis. Nah, risiko ini merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, sementara itu keuntungan merujuk pada hal yang positif atau laba yang dapat diperoleh dari suatu tindakan atau investasi dalam investasi. Nah, biasanya semakin besar risiko yang kita ambil, semakin besar pula potensi keuntungannya. Namun juga risiko juga dapat mengakibatkan kerugian nih. Nah, oleh karena itu, seorang investor harus melakukan analisis risiko terlebih dahulu dan mempertimbangkan tingkat risiko yang sesuai nih dengan tujuan dan toleransi risiko mereka. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, pengambilan risiko ini dapat mengarah pada peluang besar, seperti contohnya pertumbuhan dan pertumbuhan bisnis yang cepat. Nah, tetapi juga dapat berisiko nih jika tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk keuntungan dalam bisnis dapat berasal dari peningkatan penjualan, pengurangan biaya, atau inovasi produk atau layanan. Nah, Selanjutnya untuk secara umum, risiko dan keuntungan adalah aspek penting nih dalam pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, dan keseimbangan antara keduanya harus dipertimbangkan dengan hati-hati sekali. Nah, selain itu untuk definisi risiko ini merujuk pada ketidakpastian atau ketidakmungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, ini juga bisa terkait dengan banyak faktor nih, seperti perubahan pasar, kondisi ekonomi, perubahan teknologi, atau faktor internal dalam bisnis. Nah, ada juga tingkat risiko. Nah, pada bagian tingkat risiko ini dapat berkisar dari rendah hingga tinggi. Nah, risiko yang rendah ini mungkin juga memiliki kemungkinan kegagalan yang kecil. Sementara risiko yang tinggi memiliki kemungkinan kegagalan yang lebih besar. Nah, ada juga jenis risiko. Nah, ada berbagai jenis risiko, termasuk risiko pasar atau perubahan nilai aset. Nah, untuk risiko kredit ini atau bisa disebut dengan ketidakmampuan pembayaran, ada juga risiko operasional, masalah internal dalam organisasi, ada risiko politik, atau bisa disebut dengan perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintahan dan lainnya. Nah, ada juga yang namanya pengukuran risiko. Nah, pada bagian pengukuran risiko ini melibatkan analisis statistik nih. Nah, untuk penilaian dampak potensial dan penentuan kemungkinan terjadinya risiko ini ada beberapa metode seperti analisis SWOT atau bisa disebut dengan strength, weakness, opportunity, and threats. Nah, atau analisis sensitivitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Nah, untuk selanjutnya ada definisi keuntungan. Nah, pada bagian definisi keuntungan ini adalah hasil positif atau laba yang diperoleh dari suatu tindakan atau investasi. Nah, hal ini mencakup pendapatan pertumbuhan aset dan pengurangan biaya atau manfaat lainnya. Nah, ada juga sumber keuntungan nih. Nah, keuntungan dalam bisnis ini bisa berasal dari berbagai sumber. Nah, termasuknya seperti peningkatan penjualan, ada efisiensi operasional, inovasi produk atau layanan, penghematan biaya, dan ekspansi pasar. Nah, selain itu ada juga pengukuran keuntungan. Nah, pada bagian ini keuntungan dapat diukur nih dalam bentuk laba bersih. Nah, margin keuntungan ini atau metrik lain yang sesuai dengan tujuan bisnis atau investasi ini berhubungan nih antara risiko dan keuntungan. Nah, biasanya semakin besar risiko yang kita ambil, maka semakin besar pula potensi keuntungannya. Nah, investor atau pengusaha
harus melakukan pertimbangan hati-hati sekali untuk menentukan tingkat resiko yang sesuai dengan tujuan mereka. Nah, di verifikasi adalah strategi yang umum digunakan untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi dengan menyebar risiko di berbagai jenis aset atau industri. Nah, analisis resiko dan manajemen resiko ini adalah langkah penting nih untuk menjaga dan mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Nah, selain itu ada hubungan antara risiko. Nah, hubungan antara risiko ini dan keuntungan biasanya semakin besar risiko yang kita ambil, semakin besar potensi keuntungannya. Investor atau pengusaha nih harus melakukan pertimbangan dengan hati-hati. Tujuannya untuk menentukan tingkat risiko yang sesuai dengan tujuan mereka. Nah, ada beberapa manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Nah, manfaatnya apa saja yang akan didapat oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan risiko manajemen dengan baik, antara lain yang pertama ada menjamin pencapaian tujuan manajemen. Nah, dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara dengan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak hal nih biasa terjadi, ada hal-hal yang biasa diantisipasikan sebelum dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itulah yang nantinya akan menimbulkan risiko dan meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Nah, risiko bangkrut ini bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut. Nah, selanjutnya ada meningkatkan keuntungan perusahaan, manajemen risiko atau biasa disebut dengan risk management. Nah, hal yang baik dan teratur tentu saja dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, salah satunya apa sih manfaat dari manajemen risiko? Nah, manfaatnya adalah dapat memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar. Nah, selain itu dapat juga memberikan keamanan pekerja. Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Nah, selain itu juga manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat juga membantu menyelamatkan perusahaan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi. Nah, tidak hanya itu, hal ini juga sebagai bahan nih untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang nantinya dan yang telah dibuat agar dapat mengendalikan berbagai macam resiko yang ada. Nah, yang terakhir, hal ini juga bertujuan nih agar pelaksanaan nih bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, kesimpulannya kita harus merencanakan dan memerlukan adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman dalam manajemen resiko yang nantinya akan sesuai nih dengan kondisi perusahaan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen resiko. Saya ucapkan terima kasih.